13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah itu. Dengan perhitungan, kalau fondasi kuat, bangunan aman. Kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau fondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana fondasinya? Orang hidup bagaimana imannya? Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul Fir'aun. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Itulah sebabnya bangsa kita ini bukan cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar. Bahkan di masyarakat lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Kalau sudah pintar dan benar, rusak rakyat juga. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Ya, disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Mulai dari akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya dua. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu akhlak kepada Allah. Konsisten, disiplin. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melakukan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik, disiplin. Ada yang mengaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Sekarang ini kan bangsa kita disiplinnya. Apa kali diramai kan menano agak sulit dibahas karena pejabat kita takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Itu sama dengan anak muda naik sepeda motor ngebut, lampu merah jalan terus, di stop sama polisi. Iya Pak. Iya. Siap. Ada Pak. Tahu kau lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa lewat terus? Saya nggak tahu ada Bapak. Itu disiplin. Tenang benar jawabnya kayak orang nggak salah gitu. Iman. Apalagi belakangan ini saya sering bilang gini Pak. Ini humor tapi agak tasawuf. Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir. Walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Tenang ya. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia tidak sedih. Tenang. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Baik. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan. Dan itu menyakitkan.
Tapi kalau merasa dititipi jabatan, harta, anak, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, tidak pantas. Ya, Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Tidak pantas dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah sombong. Dititipi sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua. Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya sombong, sama tetangga tidak mau kenal orang lain, kecil semua, jalan tidak injak tanah. Kuntilanak. Yang kedua penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, titip sepeda motor, silakan. Waktu diambil sepeda motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bumper hancur. Marah enggak yang nitip? Marah, saya kan titip, kenapa tidak dijaga baik-baik? Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya supaya bangun pesantren, bela yatim, santuni yang lemah, pelitnya 17 juta. Yang nitip marah. Dititipi jabatan oleh Allah isinya korupsi saja, yang nitip marah. Nah, saya mau kasih lihat sekarang Allah titip Indonesia. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia. Aku titip kata Allah. Bentar, ada yang mau naik. Silakan. Iklan. Terima kasih. Jangan disangka kalau disediakan air teh pidatonya jadi lama. Dekorasi ini kok. Sampai mana tadi? Hai rakyat, ini Indonesia. Aku titip kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini bedanya. Malaysia memang merdeka, tapi diberi Inggris. Singapura merdeka, diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara aku titip kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip marah. Yang nitip marah. Kalau dia marah, dia suruh makhluknya yang lain negur.